Selamat pagi untuk kita semua. Ini pertemuan kita yang terakhir untuk mengenai vektor pada ruang dimensi 2. Nah, di sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mencari panjang vektor, kemudian bagaimana melakukan penjumlahan secara aljabar untuk vektor dan juga pengurangan. Sekarang kita masuk ke perkalian vektor dengan skalar. Oke. Yang dimaksud dengan perkalian vektor dengan skalar ini misalkan vektor V adalah sebuah vektor dan K itu suatu skalar atau bilangan real. Maka perkalian vektor V dengan K akan menghasilkan suatu vektor yang baru, yaitu K dikali V vektor. Jadi panjang vektor KV sama dengan panjang K dikali panjang vektor V. Atau kalau misalkan kita ingin mengerjakannya secara aljabar, perkalian vektor dengan skalar di ruang dimensi 2 itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika vektor V-nya sama dengan V1, V2, maka K dikali vektor V itu artinya K dikali V1, V2. Berarti itu artinya K dikali V1, K dikali V2. Supaya lebih paham, kita masuk saja ke contohnya. Misalkan ini ada sebuah vektor V, itu adalah 32. Jadi kalau ditanya 3 dikali vektor V itu, berarti ini sama saja dengan 3 dikali 32. Itu berarti 3 kali 3, 3 kali 2 sama dengan 96. Inilah dia. Ngerti ya? Kemudian kalau diminta negatif 3 kali vektor V, berarti negatif 3 dikali 3, 2. Maka ini negatif 3 kali 3, negatif 3 dikali 2. Maka ini negatif 9, negatif 6. Atau kalau ditanya juga 1/3 dikali vektor V. Nah, sama juga caranya. Berarti 1/3 dikali 3, 2 sama dengan 1/3 kali 3, 1/3 kali 2 sama dengan 3/3 kali 2/3. Oke, 3/3 itu kan 1. Oke. Nah, ini dia hasilnya. 3/3 itu 1, kemudian 2/3 tetap 2/3 kita buat. Jadi 1/3 dikali vektor V hasilnya 1, 2/3. Gitu, ngerti ya? Itu untuk perkalian vektor dengan skalar. Sekarang kita lanjut bagaimana kalau perkalian skalar 2 vektor. Perkalian skalar 2 vektor. Jadi, perkalian skalar 2 vektor ini disebut juga dengan hasil kali titik 2 vektor. Perkalian skalar vektor A dengan vektor B itu bisa kita tuliskan dengan vektor A kali titik vektor B, atau kita baca dengan A dot B. Begitu. Nah, perkalian skalar vektor A dengan vektor B itu didefinisikan sebagai hasil kali panjang vektor A dengan panjang vektor B dengan kosinus sudut yang diapit oleh vektor A dan vektor B. Jadi jika sudut yang diapit vektor A dan B adalah alfa, maka A dot B itu adalah panjang A dikali panjang B dikali kosinus alfa. Kita ambil sebuah contoh. Misalkan panjang vektor A itu sama dengan 12 dan panjang vektor B sama dengan 5 satuan. Jika vektor A dan B membentuk sudut 60 derajat, tentukanlah A dot B. Nah, ini ketentuannya dia harus sudah dalam bentuk panjang ya. Jadi kalau misalkan nanti ada soal, dia yang diketahui masih hanya vektor saja, masih hanya A, kemudian B, ini kamu cari dulu panjangnya.
Ya, cari dulu panjangnya yang dari akar V1 tambah V2 kuadrat, seperti itu. Kalau sudah dapat itu baru bisa masuk ke rumus ini. Ya, tidak boleh langsung dikalikan. Nah, jadi ini kebetulan di soalnya sudah langsung diketahui panjang vektor A. Jadi misalnya kita kerjakan, kalau yang ini adalah yang diketahui panjang vektor A sama dengan 12, kemudian panjang vektor B sama dengan 5. Nah, maka yang ditanya, kalau ditanya A dot B, maka rumusnya tadi kan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus alfa. Panjang vektor A tadi berapa? 12. Panjang vektor B itu adalah 5. Kemudian dikali kosinus 60 derajat. Oke. 12 kali 5 itu adalah 60 dikali kosinus 60 derajat berapa? 1/2. Maka hasilnya adalah 30. Itu dia. Ya. Oke, itu untuk perkalian skalar 2 vektor. Sekarang yang terakhir, ini penyajian standar dari vektor di R2. Penyajian vektor V yang sebelumnya kan yang kita tahu itu adalah vektor V itu vektor V berarti V1 V2 kan begitu. Nah, secara standarnya atau umumnya kalau penyajian vektor V itu dia pakai IJ begitu. Jadi V1 I dan V2 J. Itulah yang disebut dengan penyajian standar dari vektor V. Jadi misalkan vektor A-nya 34 itu bisa kita tuliskan dengan 3I ditambah 4J. Kalau misalkan vektor B-nya 27, B-nya ini bisa kita tulis dengan 2I ditambah 7J. Ini sebenarnya pengganti V1 V2-nya, seperti itulah kira-kira ya. Nah, jadi kalau misalkan ada diketahui A-nya 2I tambah 5J, kemudian B-nya 3I ditambah 7J, dan C-nya sama dengan I ditambah 4J. Kalau di sini, ini kan bisa kamu lihat 2,7 berarti dia menjadi 2 ditambah 7 sama-sama positif. Kalau seandainya ini B-nya adalah 2,-7, maka ini bisa kita sajikan menjadi 2I dikurang 7J. Seperti itu. Ngerti ya? Nah, jadi kalau diminta, tentukanlah A ditambah 3B ditambah 2C. Oke. Kita kerjakan saja. Ini, bentar ya. Maka bisa kita tuliskan A-nya adalah 2I ditambah 5J. Oke. Kemudian ditambah 3 kali. Ini kan 3B. Berarti 3I ditambah 7J ditambah 2C. 2C-nya adalah I ditambah 4J. Ini bisa kita buat simbolnya kadang begini juga. Oke. Jadi, ini kamu kerjakan dulu yang di dalam perkalian. Yaitu 2I ditambah 5J tambah 3 kali 3I itu adalah 9I, 3 kali 7 adalah 21J ditambah 2 kali I, 2I ditambah 2 kali 4, 8J. Kalau sudah seperti ini, kamu menjumlahkannya yang I kemudian yang J. Jangan kamu jumlahkan I dengan J, 2 tambah 5, bukan begitu, tapi 2 tambah 9 ditambah 2.
Seperti itu, 2 tambah 9, 11. 11 ditambah 2 itu adalah 13i. Tambah 5 tambah 21, 26. 26 tambah 8, 34J. Nah, ini dia hasilnya. Seperti itu, ya. Jadi kamu jumlahkan yang I dengan yang I yang sama, kemudian yang J dengan yang J. Jadi hasilnya 13I tambah 34J. Inilah dia. Oke, Ibu harap masih mengerti. Sampai di sini dulu pembelajarannya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon dipahami dengan baik. Dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.